Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice. Minggu 28 September 2025 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, sebelum kita mendengarkan Injil dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan kisah Yesus tentang orang kaya dan Lazarus, yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, entah itu pangkat, jabatan, maupun kekayaan, tidak turut menentukan keselamatan kita. Yang berharga di hadapan Allah hanyalah kasih yang kita hidupi dan kita bagikan. Mari kita dengarkan Injil hari ini dengan hati yang terbuka, agar sabda Tuhan sungguh menuntun kita untuk semakin peka, peduli, dan berbelas kasih. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan." Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, hari ini kita merenungkan kisah Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, kisah yang terkenal dan sering membuat kita merenungkannya lebih dalam. Ada 2 tokoh yang digambarkan oleh Yesus. Yang pertama, seorang kaya, hidup bersukaria setiap hari, berpakaian mewah dan tidak pernah kekurangan. Yang kedua, seorang pengemis bernama Lazarus, tubuhnya penuh borok, hanya berharap mendapat remah-remah dari meja orang kaya itu. Namun di akhir kisah, keadaan berbalik total. Lazarus dibawa oleh para malaikat untuk duduk bersama Abraham menikmati kebahagiaan di surga.
Sedangkan orang kaya itu berada di alam maut, menderita kesengsaraan, bahkan hanya untuk mendapatkan setetes air pun ia tidak sanggup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ukuran di mata manusia, entah itu kedudukan, jabatan, pangkat, atau harta, tidaklah sebanding dengan ukuran Allah. Dunia sering menilai orang dari tampilan luar, dari jabatan yang disandang, dari kekayaan yang dimiliki, bahkan dari gelar yang panjang yang membuat orang menjadi kagum. Tetapi Allah menilai dari hati. Apakah hati itu masih penuh kasih atau sudah tertutup oleh kepentingan diri sendiri? Mari kita jujur. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin dihormati, tidak ingin sukses dan sejahtera? Hampir semua orang menginginkannya. Dan tidak salah bila kita mendapat kedudukan tinggi, mendapat jabatan penting, atau bahkan mendapatkan kekayaan yang membuat kita hidup nyaman. Yang menjadi masalah adalah ketika semua itu membuat kita buta dan tuli. Buta terhadap penderitaan orang di sekitar kita, dan tuli terhadap sabda Tuhan. Orang kaya itu dihukum bukan karena hartanya, melainkan karena ia tidak berbelas kasih. Ia tidak peduli padahal Lazarus setiap hari ada di depan matanya. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kisah ini bukan hanya cerita zaman dulu. Kisah ini terus berulang terjadi di sekitar kita. Mungkin tidak ada orang bernama Lazarus di sekitar kita, tetapi ada banyak orang yang membutuhkan seperti Lazarus. Anak jalanan yang tidak bisa sekolah, tetangga yang kesulitan makan, orang sakit yang tidak mampu berobat, karyawan kecil yang gajinya tidak mencukupi. Pertanyaannya, apakah kita peka atau mau berbuat sesuatu, ataukah kita sibuk dengan kenyamanan kita sendiri? Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan kesusahan. Semua orang harus memikul salibnya masing-masing. Bahkan Bunda Maria dan para orang kudus pun mengalami penderitaan. Semua rasul Yesus, kecuali Yohanes, wafat sebagai martir. Tetapi Yohanes pun bukan tanpa salib. Ia dibuang ke Pulau Patmos sendirian, jauh dari jemaat yang dikasihinya. Artinya, salib adalah bagian dari hidup orang beriman. Tetapi salib itu tidak pernah sia-sia. Salib itu menjadi jalan menuju kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Maka bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, menolak jabatan, atau hidup miskin untuk bisa masuk surga. Tidak. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita tetap setia, rendah hati, dan berbelas kasih dalam keadaan apapun. Kalau kita diberi kedudukan tinggi, gunakanlah itu untuk menolong banyak orang. Kalau kita diberi kekayaan, pakailah sebagian untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Dan kalau kita diberi jabatan, jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang hanya ingin dilayani. Ingatlah, jabatan, pangkat, dan kekayaan sifatnya sementara. Semua itu tidak kita bawa ke surga. Yang kita bawa hanyalah kasih yang pernah kita lakukan kepada sesama. Maka hari ini Yesus seakan berbisik kepada kita, jangan sia-siakan kesempatan, jangan tunggu sampai terlambat, karena pada akhirnya ada jurang besar yang tidak bisa diseberangi lagi seperti yang dialami orang kaya itu. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, mari kita renungkan, siapa Lazarus di sekitar hidup kita? Siapa yang Tuhan hadirkan di depan pintu rumah, di kantor, di lingkungan, bahkan di keluarga kita sendiri? Apakah kita peka melihatnya atau kita berpura-pura tidak tahu? Kisah Injil hari ini menantang kita untuk membuka mata hati supaya kita tidak terjebak dalam kenyamanan duniawi semata, tetapi setia menghidupi kasih Kristus. Marilah kita membuka mata untuk melihat siapa yang membutuhkan di sekitar kita, walaupun hanya kecil saja. Marilah kita ulurkan tangan, bisa dengan satu senyuman, satu kata penghiburan, atau sedikit bantuan yang kita punya. Marilah kita sisihkan sebagian dari berkat kita untuk mereka yang berkekurangan, entah dalam bentuk materi, tenaga, atau waktu. Jadikanlah doa harian kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang kecil yang menderita.
Semoga melalui hal-hal sederhana itu, kita menjadi semakin peka, semakin berbelas kasih, dan semakin layak mewarisi kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 September 2025. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.